أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Inabah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata inabah, arti daripada masjid kita ini artinya kembali, sama dengan taubat juga artinya kembali. Wa anibu ilallah, dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah ketika seseorang sebelumnya merasa telah melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, ya, perkara-perkara yang masuk kategori dosa dan maksiat, ya. Jadi ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, berarti dia ini menyimpang dari jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada hamba-hambanya. Karena menyimpang, maka kita diperintahkan untuk kembali lagi. Tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah maksiat, kembalilah kepada Allah, kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua, yang pasti masing-masing kita ini punya banyak dosa, tetapi dengan kesadaran yang tinggi, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula pada segenap sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini bahasan kita mengenai manajemen lisan. Manajemen itu apa? Manajemen itu artinya pengaturan. Lisan maksudnya ucapan. Jadi kita ingin membahas bagaimana kita seyogianya mengatur ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita. Kalau pertanyaannya, apa pentingnya kita membahas tema tentang pengaturan ucapan ini, manajemen lisan ini? Jawabannya sangat-sangat penting. Jadi bukan cuma sekedar penting untuk kita bahas, sangat-sangat penting, atau ya penting sekali lah. Mengapa penting sekali? Karena para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ini latar belakangnya atau dalilnya mengapa kita sangat penting untuk membahas tentang manajemen lisan ini, pengaturan, menata diri kita dalam bertutur kata, dalam berbicara ini. Dasarnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasu an-nar.
Rasulullah SAW ditanya, ya, apa perkara yang paling banyak membuat manusia itu nanti dimasukkan ke dalam neraka? Dengan kata lain, dari para penghuni neraka itu, manusia-manusia yang menghuni neraka itu, kesalahan terbanyak mereka, dosa yang paling banyak yang membuat mereka dimasukkan ke neraka itu apa? Yang pasti kan semua dimasukkan ke neraka itu karena dosa. Nah, tapi dosa apa yang paling banyak yang membuat mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Ini Rasul ditanya oleh para sahabat. Jadi sahabat-sahabat ini kalau bertanya kepada Rasul SAW ini, pertanyaan-pertanyaannya ini berkualitas, nilainya itu luar biasa. Ada pertanyaan misalnya Ibnu Mas'ud, ya ini contoh saja. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kalau seluruh amal soleh apapun itu pasti dicintai oleh Allah. Menolong orang, ya, baca Quran, sholat, zikir, infak, sedekah, puasa, semua amal soleh itu pasti dicintai oleh Allah. Tapi dari sekian banyak amal soleh itu, ranking pertamanya yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Ini ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud agar amalan itu nanti menjadi prioritas, diutamakan dibandingkan amal-amal yang lain. Karena apa? Ini yang paling dicintai oleh Allah, berarti harus paling kita perhatikan untuk kita amalkan. Nah, kalau pertanyaan itu, jawaban Nabi, as-salatu fi waktiha. Dari semua amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai itu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ini contoh, ya, betapa para sahabat itu kalau bertanya, ini pertanyaannya itu berkualitas, nilainya itu luar biasa, bagus-bagus lah kalau bahasa kita seperti itu. Termasuk ini, ya, orang masuk neraka itu dosa terbanyaknya itu apa kan? Kalau masalah dosa sudah pasti, semua orang yang masuk neraka itu pasti karena dosa. Tapi dari dosa-dosa yang mereka kerjakan, ini yang paling banyak itu dosa apa? Apa jawaban Nabi? Dia menjawab dua. Al-famu yang pertama, dosa karena mulut. Maksudnya ya dosa karena pembicaraan tadi. Mulut itu pembicaraan maksudnya. Yang kedua, al-farju, dosa karena kemaluan. Maksudnya syahwat. Nah, jadi dari sini kita tahu mengapa sangat penting kita mempelajari tentang manajemen lisan ini, karena dosa yang paling banyak yang membuat manusia itu masuk ke dalam neraka itu karena lisannya tidak dijaga, omongannya tidak diatur, sehingga ketika berbicara, pembicaraannya itu bernilai dosa.
Sampai ada seorang ulama yang bernama Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani yang menyusun kitab atau buku Hisnul Muslim, panduan zikir sehari-hari. Itu beliau juga menulis buku yang lain, judulnya Afat Al-Lisan, dosa-dosa yang disebabkan oleh pembicaraan. Itu satu buku khusus membahas tentang itu, dan semuanya itu masuk kategori dosa-dosa besar. Bukan sekedar dosa, karena kan dosa itu dibagi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini semua dosa yang disebabkan karena lisan, karena ucapan itu masuknya dosa besar. Contoh, beliau contohkan dusta, berbohong. Ditanya, Bapak sedang di mana? Saya sedang di masjid misalnya, padahal dia di rumah. Atau sebaliknya, saya sedang di rumah, padahal dia sedang di sawah. Ya. Ini namanya dusta. Mu'ad bin Jabal ini pernah tanya, ya Rasulullah, apakah ucapan seseorang itu akan dihitung? Kata Rasulullah, Mu'ad, seseorang itu karena salah berucap, karena satu kedustaan yang dia lakukan, ini cukup untuk menjadi alasan bagi Allah membenamkan wajahnya ke neraka jahanam. Satu ucapan dusta itu sudah cukup bagi Allah untuk memasukkan orang itu ke neraka. Bagaimana kalau dia tukang dusta? Satu kedustaan saja itu kalau Allah tidak ampuni, cukup untuk membuat orang itu dimasukkan ke neraka. Itu baru satu bentuk dosa lisan, yaitu dusta. Padahal ada yang namanya ngerumpi, membicarakan keburukan orang. Ada yang namanya bersumpah palsu, ada yang namanya memfitnah, ada yang namanya mengolok-olok. Ini semua adalah ucapan-ucapan lisan yang semuanya dosa besar. Maka kalau satu saja bentuk dosa karena lisan itu sudah cukup untuk membuat seseorang Allah masukkan ke neraka, bagaimana dengan dosa-dosa yang lain yang dilakukan? Maka itulah para jamaah rahmatullah, ini menjadi alasan sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang manajemen lisan ini. Adab, etika kita berbicara, bagaimana kita harus berbicara. Yang pertama, para jamaah rahmatullah, gunakan lisan kita untuk berbicara yang baik-baik. Nah, ini memang Allah ciptakan lisan itu untuk berbicara, tapi tidak untuk sembarang bicara. Kalau kita ingin selamat, maka pastikan lisan kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab yang ini kita dibaca oleh Rasul ketika mengawali ceramah-ceramah beliau. Surat Al-Ahzab ayat-ayat terakhir 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Ini perintah dari Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan qulu, ucapkanlah oleh kalian qaulan sadida. Qaulan sadida. Qaulan, ucapan, sadida. Apa arti sadida? Imam Ibnu Jauzi, beliau menafsirkan ada beberapa makna qaulan sadida. Yang pertama, qaulan haqqan, berarti ucapan yang hak, ucapan yang benar. Yang kedua, qaulan shadiqan, ucapan yang jujur, tidak ada unsur dustanya. Karena lawannya as-sidqu al-kadzib. Alaika bisidqi, hendaklah engkau berkata jujur. Iyyaka wal kadziba, jauhi olehmu dusta. Jadi lawannya sidqun itu adalah kadzib. Yang ketiga, makna qaulan sadida, qaulan adla, ucapkanlah ucapan yang adil. Adil itu apa bahasa kita? Adil itu artinya objektif, sesuai dengan fakta apa adanya. Nah, ini di antara makna qaulan sadida. Intinya bahwa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan lisan kita berkata dengan perkataan yang benar, dan melarang untuk berdusta. Tadi iyyaka wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi olehmu dusta, karena dusta itu akan membawa kepada keburukan. Keburukan menghantarkanmu ke neraka. Ini pasti. Ya. Gak ada orang dusta masuk surga, itu gak ada. Ya. Orang dusta itu yahdi ilan nar tadi. Ujung-ujungnya kedustaan itu akan membawa kepada neraka. Jadi itu yang pertama, ya. Gunakan lisan itu untuk berkata yang benar. Makanya ada pernyataan qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit, meskipun beresiko. Pada sebagian kasus mungkin orang kalau berkata benar dia akan dibully sama orang lain, dimusuhi oleh orang lain. Kalau ada sekelompok orang yang melakukan, misalnya melakukan korupsi, kemudian ada salah satu dari kelompok ini yang ingin berkata apa adanya benar, bahwa saya korupsi, karena dia ingin tobat. Jadi ketika ada orang yang berkata benar, ini teman-temannya ini mesti nggak suka, ya, mesti nggak suka. Mengapa? Ini kalau dia berkata jujur apa adanya, kita semua akan terseret masuk penjara, itu masalahnya. Padahal andai kata seseorang itu karena dosanya kemudian dia ingin memperbaiki diri harus dipenjara, lebih baik dipenjara di dunia daripada dimasukkan neraka di akhirat. Ini kalau orang beriman, lebih baik berpayah-payah di dunia, tapi nanti di akhirat dia tidak dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah berkata benar. Yang resiko berkata benarnya membuat dia harus dihukum di dunia. Ya karena kita ini hidup di dunia sementara. Tidak ada orang yang hidupnya abadi. Orang yang umurnya panjang sekali saja juga sudah repot. Kalau ada orang misalnya umurnya 130 tahun masih hidup, itu pun dia sudah nggak bisa menikmati hidup lagi.
Mungkin dia sudah tinggal terbaring di atas kasurnya. Matanya sudah nggak bisa melihat lagi. Telinganya mungkin juga sudah tuli. Bahkan mungkin sebagian anggota tubuhnya sudah nggak berfungsi, sudah lemah. Jadi tidak ada manusia yang abadi. Rata-rata kita itu umurnya hanya 60-70 tahun. Artinya kalaupun kita harus bersabar menanggung resiko dari ucapan kebenaran kita itu, sabar kita tidak lama. Daripada kita tetap berdusta, tapi kita nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Penderitaannya tidak bisa dirasakan, ditahan lagi oleh kita. Kemudian dalil dari hadis tentang bahwa kita ini hendaknya menggunakan ucapan dengan benar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar, kata Nabi. Atau kalau mulutnya tidak bisa berkata yang benar, yang baik-baik, diam. Itu solusinya. Nah, ini manajemen, ini pengaturan. Silakan berkata. Memang mulut itu diciptakan Allah untuk berkata-kata. Tapi harus diatur, berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar. Kalau mulut ini tidak bisa berkata yang baik dan benar, kalau ingin selamat, yasmut, diam. Tapi kalau orang mulutnya tidak bisa berkata yang baik tapi tidak bisa diam, maka nanti dia akan mungkin dia akan berdusta, mungkin dia akan mengolok-olok, mungkin dia akan memfitnah, mungkin dia akan mencaci maki, mungkin dia akan ghibah. Banyak yang akan dia ucapkan dan semuanya itu nilainya dosa besar. Karena dia tidak bisa diam. Maka kalau kita tidak bisa berkata yang baik, diam itu satu-satunya cara supaya kita selamat dari ancaman dosa lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, manage lisan ini, yang kedua adalah meyakini bahwa semua ucapan kita itu dicatat oleh malaikat. Semuanya. Meskipun kita hanya mengucapkan satu huruf, selama huruf itu memiliki makna, maka akan ada hisabnya. Yang tidak ada maknanya saja ada hisabnya. Misalnya orang ngomong nggak jelas ngomong apa, itu akan dihisab juga. Setidaknya dia akan termasuk orang yang mengucapkan ucapan yang laghun, yang sia-sia. Padahal ucapan itu sangat berharga. Satu kata yang terucap dari lisan seseorang itu bisa membuat dia masuk surga atau masuk neraka. Satu kata. Ya misalnya begini, orang ketika akan meninggal dunia, dia mengatakan, Tuhanku Allah. Dia meninggal husnul khatimah. Tapi kalau dia mengatakan Tuhanku matahari, meninggal neraka jahanam. Karena dia lisannya mengatakan Tuhannya itu bukan Allah. Tuhannya ya apapun selain Allah, kalau itu diakui sebagai Tuhan, itu hukumnya sama.
mau mengatakan Tuhanku Nabi Muhammad, Tuhanku malaikat Jibril, sama dengan Tuhanku setan. Secara hukum sama, ya. Berarti dia tidak mengakui Allah sebagai ilah. Padahal ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang diakui yang hak kecuali hanya Allah, dia pasti masuk surga. Bahkan kalau orang mengatakan Tuhanku Allah, masuk surga. Jadi ini menunjukkan bahwa satu kalimat itu bisa menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Nabi Muhammad SAW satu ketika menjenguk seorang pemuda Yahudi, ya. Dan saat itu di Madinah ada orang-orang Yahudi, 3 kabilah Yahudi tinggal di Madinah ketika Rasul hijrah itu. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nazir. Yahudi. Si pemuda Yahudi ini sakitlah dia, dikunjungi oleh Rasul SAW. Maka ini juga sebagai dalil bahwa kita orang Muslim boleh menengok orang kafir yang sakit. Boleh membawa mereka ke rumah sakit, boleh memberi obat kepada mereka. Ini hubungan kemanusiaan. Ini boleh. Rasul mencontohkan itu. Dia kunjungi sampai kamarnya, dia dakwahi. Nah, kata Rasul, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Anak pemuda ini melirik kepada orang tuanya, yang orang tuanya paham lirikan itu adalah minta persetujuan. Pak, boleh tidak saya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang Yahudi memanggil Rasul itu Abu Qasim, ya, karena Abu Qasim itu adalah putranya Rasul SAW. Boleh tidak aku mengikuti apa yang dikatakan Abu Qasim? Orang tuanya ini mengatakan, Ati Abul Qasim, silahkan taati apa yang dikatakan Abu Qasim, ikuti apa yang dikatakan olehnya. Akhirnya anak ini pun mengikuti la ilaha illallah. Begitu selesai mengucapkan itu, ruhnya dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, meninggal. Detik itu pula meninggal. Langsung setelah Rasul mengetahui si pemuda Yahudi yang kemudian sudah berikrar syahadat tadi meninggal, Rasul pun keluar dari kamar si Yahudi tadi, kemudian sambil tersenyum beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang melalui perantaraanku Allah selamatkan pemuda Yahudi itu dari api neraka. Dia tidak punya amal soleh kecuali di penghujung hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata satu kalimat itu sudah cukup membuat dia diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi ucapan ini harus betul-betul dijaga. Dipastikan kita mengucapkan ucapan yang benar, karena setiap ucapan itu akan dicatat dan dihisab, ya. Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf, ya, ayat 18 telah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada qaul, ucapan yang terlafadzkan dari lisan seseorang kecuali ada malaikat raqib yang mengawasi, atid yang hadir di sampingnya mencatat, ya. Jadi raqib, atid ini bukan nama malaikat, ya.
Ini sifat dan pekerjaan malaikat. Jadi bukan nama malaikat Raqib, malaikat Atid. Ini bukan nama. Ya, Raqib itu nanti yang mengawasi, Atid yang hadir dekat dan mencatat. Jadi semua ucapan itu akan dicatat. Ingin ucapan-ucapan kita yang tercatat itu yang baik-baik, ya ucapanlah yang baik-baik. Karena nanti yang baik dan yang buruk pun semua akan tercatat. Khawatir kalau lebih banyak ucapan keburukannya, itu yang nanti akan membuat timbangan keburukan kita itu juga akan berat, lebih berat. Nah kalau itu yang terjadi, maka neraka akan jadi tempat tinggal seseorang. Jadi hati-hati dalam berkata, ya, karena setiap perkataan itu akan dicatat dan akan dihisab. Yang ketiga, meyakini bahwa ucapan yang dimurkai oleh Allah itu akan menjadi penghantar seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kita kembali pada hadis yang pertama tadi. Kebanyakan penghuni neraka itu dosanya itu karena tidak bisa mengerem ucapannya. Ada yang tukang dusta, ada yang tukang tipu, ada yang tukang rumpi, ada yang tukang fitnah, ada yang tukang adu domba. Jadi kebanyakan itu. Dan penghuni neraka ini maksudnya penghuni neraka dari kalangan orang-orang muslim. Kalau orang kafir sudah pasti mereka itu nggak ada yang masuk surga. Tapi ini orang muslim yang mestinya ke surga kok masuk neraka. Sebabnya apa? Bukan karena mensekutukan Allah, tapi karena mereka orang-orang muslim ini tadi tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa mengekang syahwat. Bukan karena tidak bertauhid, bukan karena kesyirikan. Jadi jangan kemudian merasa karena kita ini sudah bertauhid pasti masuk surga. Iya betul, pasti masuk surga, iya. Tetapi belum tentu masuk surga secara langsung, itu jadi masalah. Mungkin mampir dulu, dibersihkan dari dosa-dosa dulu di neraka sekian puluh abad lamanya, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Setiap ahli tauhid pasti masuk surga. Tapi kalau dosanya banyak, ya akan dibersihkan dulu dalam neraka. Jadi ucapan yang dimurkai oleh Allah ini akan menjadi penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika seseorang menyadari akan hal ini, berusahalah untuk mengerem, ya, menahan lisannya. Maka ketika Uqbah bin Amir dalam hadis riwayat Tirmidzi datang kepada Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, man najat?" Ya Rasulullah, apa kunci keselamatan dari neraka itu? Apa jawab Rasul? Amsik alaika lisanak. Kalau engkau ingin selamat dari api neraka, amsik, tahan lisanak, lisanmu, tahan mulutmu, tahan dari mengucap ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah. Kalau itu engkau lakukan, engkau akan selamat dari api neraka. Ini nasihat Rasul kepada para sahabat yang tentu juga menjadi nasihat bagi kita semua. Kalau kita ingin selamat seperti Rasul menasihati Uqbah bin Amir, maka kita harus amsik alaika lisanak, ya. Tahan lisanmu, kendalikan ucapanmu. Silahkan berkata, tapi pastikan perkataan terbaik dan benar. Kalau tidak bisa, diam. Itu akan selamat. Yang terakhir, para jamaah, yang keempat, ya, ucapan
yang tidak ada unsur zikrullahnya, itu hanya akan membuat hati menjadi keras. Ya. Jadi ucapan-ucapan yang tidak ada unsur zikrullah. Zikrullah di sini bukan berarti setiap kita berucap harus mengucapkan subhanallah. Ya, kalau ucapan kita harus zikir semuanya 24 jam, ya bagaimana kita ngobrol dengan istri, ngobrol dengan anak? Bagaimana kita mau membeli beras di pasar kalau harus subhanallah, Allah Akbar, ya gimana transaksinya kan? Jadi zikrullah itu tidak mesti dalam bentuk melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Benar, orang mengucapkan subhanallah itu zikir. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan zikir itu adalah mengkondisikan diri selalu dalam ketaatan kepada Allah. Itulah hakikat orang yang berzikir kepada Allah. Zikir itu kan artinya ingat kepada Allah. Jadi setiap kali dia akan beraktivitas, dia ingat dengan Allah, sehingga aktivitasnya aktivitas yang disukai oleh Allah. Ketika dia akan beraktivitas yang dibenci oleh Allah, dia ingat, kalau saya melakukan perbuatan yang dibenci, berarti saya bukan ingat dengan Allah, saya melupakan Allah. Maka zikirnya para pedagang itu ya bertransaksi dengan jujur, itu zikir. Ya, ketika si pedagang menawarkan barang, dia tawarkan barang itu jujur. Kalau asli ya asli, kalau KW ya KW, kan gitu. Ya. Tidak menipu. Ya. Pembeli pun juga menawar ya dengan tawaran yang jujur. Jangan ngarang-ngarang. Mas, berapa ini? 5.000. 4.000 ya. Di toko sana 4.000 kok cuma habis. Padahal dia belum ke toko sana pun belum. Ngarang-ngarang supaya si penjual ini menurunkan harganya. Jadi yang berdosa itu tidak hanya penjual, pembeli bisa bohong juga. Ya. Nah, kalau pembeli yang bohong, ya pembeli ini yang tidak berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu mengkondisikan diri dalam ketaatan. Maka dikatakan, ya, ucapan yang tidak mengandung zikir ini maksudnya ucapan yang tidak benar. Ucapan yang dusta ya tidak mengandung zikir. Tapi kalau ucapannya benar, obrolannya benar, itu zikir. Apalagi obrolannya itu isinya nasihat. Ya. Ya. Temannya ini lagi terpuruk, ya. Lagi putus asa, sampai mau bunuh diri. Oh, ini kan perlu dinasehati. Meskipun tidak dengan mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, tapi kata-kata yang baik yang meluncur dari lisan seseorang menasihati orang yang putus asa, itu zikrullah. Jadi zikrullah tidak sebatas kita lisannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi semua kalimat-kalimat yang ma'ruf, yang baik, itu pun dihitung sebagai zikrullah. Ada riwayat dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan di mana Nabi SAW bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan memperbanyak berbicara tanpa ada nilai zikir kepada Allah. Mengapa? Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah. Karena banyak berbicara yang tidak ada nilai zikirnya, qaswatun lil qalbi. Ini hanya akan membuat hati ini keras, mengeraskan hati. Orang kalau sudah ngobrol ngalor ngidul tidak jelas, itu kadang-kadang
kadang-kadang ketika dinasehati dia marah. Nah, itu tanda orang yang hatinya keras. Itu ketika dinasehati bukan nerima, tapi malah marah-marah. Itu orang tanda hatinya keras. Itu salah satunya adalah seperti itu. Makanya para jamaah rahimahumullah, sekali lagi mari jaga betul lisan kita. Jangan sampai kita mengumbar ucapan, karena setiap ucapan kita akan dicatat, dimintai pertanggungjawaban. Setiap ucapan yang tidak bernilai zikir akan mengeraskan hati, ya. Dan setiap ucapan dosa yang bernilai dosa, di samping ucapan itu sudahlah berdosa, dampak buruk di masyarakat ini akan besar. Ya, orang memfitnah misalnya, bapak itu dukun santet misalnya kan, menunjuk kepada rumah seseorang, itu fitnah, ya. Tapi kalau masyarakat termakan dengan ucapan yang dusta ini, yang fitnah ini, itu bapak itu rumahnya bisa dibakar, orangnya bisa diusir kan gitu. Padahal dia kan sama sekali nggak tahu dukun santet itu apa gitu. Dan tidak ada praktek perdukunan yang dilakukan, tapi itu murni fitnah. Tapi kalau masyarakat sudah termakan fitnah, susah dikendalikan. Meskipun provokatornya awalnya cuma satu. Inilah bahayanya kalau lisan ini tidak dijaga, ya. Di samping pelakunya itu akan jatuh pada perbuatan dosa, dampak di masyarakat itu bisa menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya sudah masuk ya? Waktu bisa. Satu menit lagi. Oh, jam saya sudah masuk. Ya, jadi para jamaah rahimahullah, intinya yang kita bahas ini ada 4. Ya, bagaimana kita mengatur ucapan kita supaya kita menjadi orang yang selamat. Memang orang yang banyak ucapannya, kalau ucapannya itu ucapan yang baik, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, bayangkan kalau orang lisannya digunakan untuk membaca Subhanallahil azim wa bihamdihi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah atau astagfirullah sehari 10.000 kali misalnya, ya ini akan jadi kebaikan. Dia banyak ngomong kan, tapi omongannya semuanya baik. Semakin banyak omongannya, karena semuanya baik, semakin banyak kebaikan yang akan didapatkan. Jadi artinya bukan berarti kita tidak boleh banyak ngomong. Silakan banyak ngomong, tetapi tadi rambu-rambunya, omongannya harus bernilai baik, ya. Omongannya harus bernilai zikrullah, meyakini dan menyadari bahwa setiap omongan itu akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga orang bisa mengerem kalau dia ingin berkata dusta, ingin mengadu domba, ingin menipu, ingin merendahkan, mencemoohkan orang lain. Ketika dia sadar bahwa ini kemaksiatan, dia mampu untuk mengerem liyasmut tadi, diam, sehingga dia menjadi orang yang selamat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini para jamaah rahimahullah, sekali lagi ya, menjaga lisan ini perkara yang sangat penting, karena dipastikan setiap hari lisan kita pasti digunakan untuk berbicara. Tidak ada orang yang seharian itu tidak ngomong. Kalaupun tidak ngomong dengan orang lain, ya lisan itu pasti digunakan untuk berzikir. Maka sekali lagi pastikan kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, ucapan-ucapan kita itu dalam koridor kebenaran, sehingga tidak membuat kita terancam dimasukkan ke dalam neraka tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri majlis kita dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.